Shalom Bapak Ibu. Selamat merayakan hari kematian Yesus Kristus yang biasa disebut sebagai Jumat Agung. Ya, sore hari ini kita tidak hanya merayakan atau memperingati kematian Yesus Kristus, tapi biarlah hati kita benar-benar terangkat untuk menyembah Dia. Dan kita bersyukur karena sore hari ini ada 9 saudara yang akan dibaptis. Nah, sebelumnya kita mau dengar firman Tuhan yang saya beri judul Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kita baca dulu dalam Roma pasal 14 ayat 6 sampai 9. Roma 14 ayat 6 sampai 9, begini bunyinya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, hari ini kita belajar tentang Yesus sebagai Tuhan. Ini adalah inti dari iman Kristen, ya, yang membedakan dengan agama-agama lain adalah Yesus sebagai Tuhan. Dan ini salah satu penentu apakah ajaran Kristen itu benar atau tidak. Ya, kalau satu ajaran gereja mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka ini adalah ajaran sesat. Ya, karena ini merupakan inti dari iman Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, banyak yang tidak paham hal ini. Ya, mereka hanya menyebut Yesus itu Tuhan, gitu. Cuma tidak tahu artinya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka hanya menjadikan Yesus itu hanya sebagai Tuhan dalam sebutan saja. Hanya pengakuan bibir, oh Yesus itu Tuhan. Tanpa mengerti, sehingga hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diimaninya. Atau ada yang salah mengerti, ya, bahwa Yesus itu Tuhan itu tidak ngerti apa sih. Ada yang mengatakan bahwa itu ciptaan dari Paulus. Ya, sebab dalam ayat tadi itu kan ditulis Paulus gitu ya. Surat Roma ditulis Paulus. Ya, sehingga mereka mengatakan itu loh, lihat. Paulus mengatakan bahwa dia menjadi Tuhan, dia mati. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia jadi Tuhan. Itu ciptaannya Paulus gitu. Nah, sehingga terjadilah salah iman, ya, dan benar-benar ini merupakan sesuatu yang fatal karena kita tidak mengenal, tidak memahami Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, apa arti Yesus sebagai Tuhan? Ya, arti dari Yesus sebagai Tuhan itu dalam perjanjian baru. Ya, arti kata dari Tuhan itu atau Kyrios. Ya, Kyrios itu adalah Tuhan yang menguasai sesuatu. Tuhan. Ya, jadi kalau kita dengar kata Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menguasai sesuatu. Itu biasanya dikaitkan dengan perbudakan. Ya, karena zamannya Paulus hidup atau zaman Yesus hidup itu ada perbudakan, ya, di mana seorang dibeli dari pasar budak lalu menjadi milik tuannya. Ya, ini budak ini menjadi milik tuannya selamanya. Mau diapain aja budak ini
dia tidak boleh berontak. Ya karena sudah jadi milik tuannya. Atau tuan ini atau Kyrios ini sebagai pemilik tanah, ya tuan tanah. Ya pemilik tanah itu disebut Kyrios, Tuhan. Nah, kalau dikatakan Yesus menjadi Tuhan dalam Roma tadi, dalam Roma 14 tadi, katakan Kristus telah mati dan hidup. Ya, supaya dia menjadi Tuhan. Bahkan dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa Allah telah membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya bahwa Tuhan itu adalah pemilik, penguasa dari segala sesuatu. Pemilik dari segala sesuatu. Jadi Tuhan itu sebagai pemilik atas segala sesuatu. Nah, di dalam perjanjian baru pemakaian kata Tuhan itu sebutan untuk Tuhan itu mengalami perubahan. Sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus juga dipanggil Tuhan ya oleh perempuan Samaria ya di sumur Yakub itu dia disebut Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan dalam pengertian ilahi. Tapi itu menjadi sebutan kehormatan. Ya seperti saya katakan tadi bahwa ada tuan tanah misalnya atau seorang tuan yang punya budak. Budaknya itu manggil Tuhan. Nah Yesus waktu sebelum mati dan bangkit, dia juga mendapat sapaan kehormatan ini. Dia sebagai Tuhan. Tapi setelah Yesus bangkit, lalu ditinggikan sebagai pemenang dari kematian itu, sapaan itu berubah gitu, menjadi sapaan yang mengandung unsur ilahi. Jadi murid-murid tahu sekarang siapa Yesus itu. Kalau tadinya murid-murid memanggil Tuhan itu sebelum dia mati dan bangkit sebagai sapaan, sebagai guru, murid-muridnya memanggil Yesus Tuhan karena dia adalah seorang guru yang dihormati dan dihargai. Tetapi setelah Yesus mati, bangkit dan ditinggikan, murid-murid melihat dengan cara yang berbeda gitu. Bahwa yang selama ini dipanggil guru, yang dipanggil Tuhan ini benar-benar adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Ternyata Yesus ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan mereka yakin itu. Lewat kebangkitannya, lewat naik dia ke surga. Ketika dia naik ke surga, murid-murid menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi bukan dengan diam-diam Yesus pergi ke surga, tidak. Tapi di siang hari bolong, ya karena murid-murid itu melihat dia terangkat. Sehingga mereka tahu bahwa Yesus yang diikutinya, Yesus yang diikuti oleh murid-murid ini adalah benar-benar Tuhan yang memiliki hak atas dunia dan manusia. Jadi Tuhan yang setelah dia bangkit, sapaan Tuhan ini adalah bahwa Yesus itu Allah. Ya bukan sekedar menghormati sebagai guru, tapi benar-benar Yesus itu Allah yang telah datang ke dalam dunia ini, mati bagi kita dan dibangkitkan. Dia adalah Tuhan di atas segalanya. Puji Tuhan. Nah, Yesus itu berhak atas semua. Kenapa? Karena dia memang Allah, ya dia pencipta. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, itu bukan diciptakan oleh Paulus, ya bukan diciptakan oleh gereja, tapi dia sejak kekal. Karena dia pencipta, dia pemilik. Ya menciptakan alam ini, ya kalau kita kenal, oh itu Allah Bapa. Tapi Yesus ada di situ juga. Ya karena dalam Kejadian itu ada kata kami, mari kita menjadikan bumi. Jadi Tuhan Yesus ada di sana juga. Sebagai anak Allah yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Dia adalah pencipta dan pemilik segenap alam ini. Nah, itu sebabnya kenapa dalam perjanjian lama itu sudah
kelihatan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang menciptakan dan menguasai bumi ini, manusia dan segenap alam itu. Itu dari kekal sampai kekal. Dia adalah Allah karena Dia yang menciptakan dan memiliki bumi ini. Dan Yesus sebagai Tuhan yang berhak atas semua itu bukan hanya karena Dia Allah, tetapi karena Dia menebus dari perbudakan dosa. Ya, seorang tuan, tadi saya singgung juga bahwa kalau ada seorang tuan dia mau membeli budak, dia pergi ke pasar budak. Zaman itu ada pasar budak, ya kalau sekarang mungkin sejenis pasar hewan gitu ya, karena budak-budak itu juga diikat, ya diikat di tiang supaya tidak lari. Nah, budak itu diperlakukan seperti ya barang binatang yang bisa dijual. Dan ketika tuan itu datang membeli seorang budak, maka budak itu sudah menjadi milik tuannya. Nah, Yesus Kristus menebus kita dari perbudakan dosa sehingga kita menjadi miliknya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan begini, ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunasi bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kita bukan milik kita sendiri, kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya hidup ini bukan jadi milik kita. Kenapa? Sebab telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ini berbicara tentang kematian Yesus Kristus yang menebus kita dari perbudakan dosa itu dengan nyawanya. Jadi kita diganti dengan nyawa, kita dibayar bukan dengan emas dan perak kata Petrus. Tapi kita dibeli, ditebus dengan nyawa dari Yesus Kristus. Dan sekarang kita menjadi miliknya. Nah, kalau tadi Yesus sebagai Allah, ya dia adalah Tuhan atas segenap alam. Dan itu dari kekal sampai kekal. Tapi Yesus menebus dosa kita ini, itu dimulai ketika Yesus mati. Dia telah menjadi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi. Ya dia mati supaya dia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Tuhan atas siapa? Tuhan atas orang-orang percaya. Jadi sebagai Allah dia adalah Tuhan. Atas segenap alam, atas segenap manusia. Tetapi karena penebusan darah Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati, dia menjadi Tuhan atas orang-orang percaya. Jadi ini secara khusus, ya kok tadi secara umum. Dia adalah Tuhan atas segenap alam ini. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus, dia menjadikan gereja atau orang-orang percaya itu sebagai hamba, sebagai budaknya. Kolose 3 ayat 24 mengatakan begini. Kolose pasal 3 ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 24. Ada yang bisa bacakan? Ada yang ketemu? Ada yang bisa baca? Karena ini ya. Tidak ada? Ya. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya,
Yesus itu Tuhan dan kita hambanya. Kita menjadi hamba atau milik dari Yesus Kristus itu karena kita ditebus dengan darahnya. Jadi ini sah. Ya, kita itu menjadi budak yang sah, menjadi miliknya yang sah. Bukan hanya dengan perkataan. Ya, Tuhan Yesus tidak bilang begini, kamu sekarang jadi milikku ya. Hanya ngomong, tapi dia bayar. Jadi kita ini seharga nyawa dari Yesus Kristus. Betapa berharganya kita walaupun kita disebut sebagai hamba atau budak dari Yesus. Kita begitu berharga karena kita dibeli, ditebus bukan dengan emas dan perak tetapi dengan nyawa yang sangat berharga, nyawa yang tidak berdosa itu. Itulah darah dari Yesus Kristus. Nah, kalau kita budak, dia adalah Tuhan, maka itu berarti bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Tuhan. Ya, tadi dikatakan dalam ayat 8 Roma 14 tadi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup dan mati kita itu hanya untuk Tuhan. Nah, kalau mati untuk Tuhan itu gampang. Nah, karena mati itu ya nggak ada kita tidak merasakan apa-apa. Ya, ada orang yang mau mati untuk Tuhan itu gampang. Kenapa? Karena begitu mati kita tidak merasa apa-apa, kita ada di surga. Tapi hidup untuk Tuhan itu tidak gampang. Fokus kita beralih gitu. Ya, kok tadi kita adalah budak dari dosa. Kita menuruti keinginan kita. Ya, kita hidup bagi diri kita sendiri, mementingkan diri sendiri. Ya, atau paling tidak keluarga kita perhatikan. Kita mengejar kesenangan diri sendiri. Tetapi sekarang setelah kita ditebus, kita percaya kepada Yesus, dan kita menerima penebusan darah Yesus Kristus, itu fokus kita beralih, bukan lagi hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Roma 14. Kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan hidup bagi kepentingan Tuhan. Seorang budak itu kehilangan hak atas dirinya sendiri. Kalau budak itu sudah dibeli, maka seluruh hidup dari budak itu milik tuannya. Mau diapain aja, terserah tuannya. Dan negara tidak bisa menghukum orang yang membunuh budak itu, karena itu miliknya. Jadi benar-benar seorang budak itu kehilangan hak bagi hidupnya. Kalau dia ingin menikah, dia tidak bisa seenaknya, kepingin menikah dengan si A, si B, si C. Tidak, dia harus tanya dulu tuannya, boleh nggak menikah? Kalau tuannya bilang enggak, biar dia cinta setengah mati, sudah kebelet kawin. Kalau tuannya bilang tidak, maka dia nggak boleh membantah. Itu budak. Fokus hidupnya beralih dari diri sendiri kepada tuannya. Dia benar-benar hidup untuk tuannya. Ya, tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi tuannya. Itu berarti dia menjadikan satu-satunya Tuhan itu sebagai pemiliknya. Tidak lagi bercabang mendua hati. Ya, seperti dikatakan dalam Matius 6:24 itu, tidak dapat seorang itu bertuhankan dua orang, Allah dan Mammon. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ya, tentang Mammon ini kita tidak bisa. Kita harus hidup hanya bagi Tuhan, menjadikan satu-satunya Dia Tuhan, dan yang utama lagi. Ya, Dia harus jadi yang utama gitu. Ketika adalah seorang yang datang kepada Tuhan, seorang anak muda yang kaya, udah bilang, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Apa yang Tuhan bilang?
kamu ikut aku dan ingin mendapatkan hidup yang kekal, pulang, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Tuhan mau supaya dia ditempatkan di nomor satu, lebih dari harta benda. Dalam Lukas 14 juga dikatakan, barang siapa tidak membenci keluarganya, dia tidak dapat menjadi muridku. Lihatlah bagaimana Tuhan itu menginginkan supaya dia mendapat tempat yang utama dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang, apalagi keluarga. Sedang musuh harus dikasih kok. Tapi ayat ini, Lukas 14 itu bukan berarti kita harus benci kepada keluarga kita. Tapi menempatkan Yesus lebih dari hubungan kekeluargaan. Di masyarakat Yahudi, dan saya yakin bahwa di banyak masyarakat, hubungan keluarga itu hubungan yang tererat, hubungan yang terpenting. Tapi Tuhan mau hubungan dengan Dia, hubungan dengan Kristus itu menjadi yang utama. Bahkan Matius mengatakan orang yang mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri. Harus menyangkal diri. Itulah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu tidak gampang. Mati bagi Tuhan itu gampang. Kenapa? Karena mati itu habis perkara gitu. Nah, mati pun harus bagi Tuhan katanya. Kematian kita harus memuliakan Tuhan. Jangan mati karena narkoba misalnya. Mati karena sesuatu yang hina yang dibuat sampai mati. Tapi mati juga bagi Tuhan. Tapi sekali lagi mati itu bagi Tuhan itu gampang. Tapi hidup itu sulit. Karena kita harus menyalipkan keinginan kita. Kita menempatkan Tuhan, mementingkan kepentingan Tuhan itu lebih dari semua. Jadi orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu, yang mengaku dia sebagai Tuhan, maka dia harus hidup hanya untuk Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dan hari ini akan dibaptis, kita ini milik Tuhan. Mau tidak mau, kita sadar atau tidak, kita ini adalah milik Tuhan. Dia adalah Tuhan yang telah menebus kita semua. Dan kewajiban kita adalah hidup hanya bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tadi dalam ayat yang kita baca, kata di situ ya harus melakukannya untuk Tuhan. Baik yang makan, yang tidak makan itu berbicara bukan makan hari-hari, itu berhubungan dengan tradisi dan kepercayaan waktu itu. Ada orang yang berpantang makan, ada yang tidak. Dan Tuhan Paulus mengatakan yang tidak makan, yang berpantang lakukanlah itu Tuhan. Yang mau makan tuh lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Jadi seluruh hidup kita, ya seluruh hidup kita itu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Orang yang hidup dan mati hanya bagi dirinya sendiri, orang yang berprinsip bahwa hidup ini harus dinikmati. Ya kan sering kita dengar itu kan, hidup ini mesti dinikmati. Ya mau apa saja silakan, orang tidak boleh ikut campur dengan urusan saya. Ini ya hidup saya kok, apa? Ya saya mau hambur-hamburkan harta saya, kalau saya menikmati, tidak apa. Nah, tetapi orang yang hidup bagi Tuhan itu tidak demikian. Tapi dia akan tanya, apakah apa yang aku buat ini menyenangkan Tuhan? Apa yang aku buat ini untuk kemuliaannya, memuliakan Dia atau tidak? Jadi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu adalah prinsip bagi orang yang hidup bagi Tuhan. Semua yang akan dibuatnya itu hanya akan dibuatnya untuk memuliakan Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan.
Jadi semua kita kerjakan, baik itu pekerjaan di rumah, atau kita bekerja di kantor, karakter-karakter kita, perubahan karakter, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi pelayanan, melayani di gereja atau melayani konseling di luar, dan semua yang kita buat, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan itu berarti kita sedang mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Kita hidup bagi Dia dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Itu sebagai tanda bahwa kita sedang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat yang mati untuk kita. Kita kenal itu, kita tahu itu. Kita memperingati hari ini sebagai yang mati itu juru selamat. Tapi ayat firman Tuhan tadi mengatakan Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia adalah Tuhan yang berhak atas hidup ini, yang berkuasa atas hidup ini. Itu yang kita harus perhatikan. Ya, kalau kita hanya kenal Yesus sebagai juru selamat, ya kita bersyukur karena Dia menyelamatkan saya. Tapi setelah itu kita tidak hidup bagi kemuliaan-Nya. Kenapa? Karena kita hanya selamat, tahu selamat ya sudah. Tapi mari kita ambil Yesus sebagai Tuhan yang memiliki kita. Ya, dan mengenal Tuhan itu sebagai pemilik kita, hidup kita satu-satunya. Itu akan mempengaruhi hidup ini. Kita akan hidup seperti apa yang kita imani. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan atas hidup kita, maka kita akan melihat bahwa hidup ini akan berubah. Ya, kita akan hidup bagi Tuhan saja, menyenangkan Dia dan memuliakan Dia. Segala sesuatu yang kita buat, mari kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kalau kita dibaptis, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua yang kita buat dalam hidup ini, mari kita buat untuk kemuliaan Tuhan yang telah mati untuk kita dan menjadikan kita milik yang dikasihinya. Amin.